Salah satunya ialah huruf mim. Makhrajul mim, yaitu dengan merapatkan kedua bibir dan mengalirkan suara melalui rongga hidung. Ya, mengalirkan suara melalui rongga hidung. Makhrajul mim, ini dia sekedar informasi daripada makhrajul mim. Ketika kedua bibir merapat, maka aliran suara pada huruf mim mengalir melalui rongga hidung. Ya, melalui rongga hidung. Ya. Melalui rongga hidung atau kita sebut dengan khayshum. Makanya mim yang bertasydid itu adalah makhrajnya pada al-khayshum, yakni rongga hidung. Contoh begitu ya. Terus namun saat huruf mim berharokat ya, diucapkan, maka aliran suara mengalir melalui rongga mulut. Sedikit dari rongga hidung langsung ke rongga mulut. Ma, mi, mu, ya. Rongga mulut yang kita sebut dengan apa? Al-jauf. Ketika mim fathah ketemu alif. Ketika mim kasroh bertemu ya sukun. Ketika mim dhammah bertemu dengan waw sukun. Itu makhrajul mim. Kok jadi ke huruf ya? Sorry. Nah, ya. Nah, ini dia. Kita mereview lagi. Perut bibir bawah dengan ujung gigi seri atas huruf fa. Sedangkan yang melibatkan dua bibir adalah mim, waw, dan juga huruf ba. Kita sudah bahas di awal. Ya. Ustadz, punya beberapa ngeblur ya? Kenapa? Tulisannya ngeblur atau di saya aja ya? Iya, saya juga. Iya, tulisannya blur, Ustadz. Tulisannya dari tadi ngeblur, Ustadz. Nggak bisa di. Okay. Bukan. Tulisannya nggak bisa dibaca. Tidak terbaca. Iya, siap. Satu aja ya, karena semuanya seperti itu. Sudah mewakili, nanti saya stop dulu. Oke, saya atur lagi. Mana kira-kira? Bentar ya. Kita cek lagi. Gimana? Ya, udah bagus. Baik. Alhamdulillah ya. Nah, dan huruf mim mempunyai beberapa sifat. Ada jahar, tawasud, istifal, infitah, idlaq, dan gunnah. Ya, saya contohkan. Kayaknya nggak perlu banyak menjelaskan daripada huruf mimnya karena cukup mudah lah huruf mim. Intinya kita merapatkan kedua bibir, ya itu sudah huruf mim. Layaknya kita mengucapkan huruf M di pelafalan bahasa Indonesia. Memimuban. Hanya kita perhatikan daripada kesalahan-kesalahannya ya. Kesalahan pada huruf ini, yang pertama melipat bibir ke dalam ketika mengucapkan huruf mim. Jadi ma, ya, bismillah, ya harusnya. Terus yang kedua, kurang dalam pengucapan gunnah saat bertasydid, saat huruf mim bertasydid. Misalnya, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ingat, huruf mim dan huruf nun yang bertasydid dibaca ketika bertasydid itu menggunakan dengan apa namanya gunnah syaddah dua harokat ya. Wa amma bukan wa amma bini' tapi wa anna bini' ditahan dulu. Yang ketiga mengucapkan huruf mim sukun dengan qalqalah ya. Amintum harusnya begitu. Bukan
amintum. Hindari. Hindari semua huruf hijaiyah ketika sukun dibaca qalqalah kecuali 5 huruf baju di qalqalah. Baik. Lihat, perhatikan tasrif makhraj huruf mim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma mimu bal mumam mani manna minal mumni ma mimam mani ma. Sekali lagi. Ma mimu bal mumam mani manna minal mumni mamimam manima. Lanjut ke huruf nun. Huruf nun beda ya. Kalau huruf mim di bibir atau di syafatan, huruf nun kita kembali lagi review pada makhraj al-lisan. Ketika lidah menyentuh langit-langit, maka aliran suara pada nun, huruf nun mengalir melalui rongga hidung seperti huruf nun tadi ya. Itu rongga hidung. Namun saat huruf nun berharokat diucapkan na ni nu, maka aliran suara mengalir melalui rongga seperti halnya mim tadi ya. Lanjut. Makhraj dengan mempertemukan ujung lidah dengan gusi 2 gigi seri atas serta disertai gunnah. Suara yang keluar melalui rongga hidung dan gunnah pada nun ini selalu ada, baik ketika berharokat atau sukun ataupun ketika bertasydid. Oke. Terus ada berapa daripada sifat huruf nun? 6. Jahar, tawasud, istifal, infitah, idlaq dan gunnah. Ya. Naninuban. Kesalahannya, mengucapkan huruf nun dengan meletakkan ujung lidah pada ujung gigi seri atas. Naninu. Jadi terlihat lidah. Terus mengucapkan huruf nun sukun yang izhar dengan suara memantul. Misalnya huruf nun sukun ya. Jadi hindari huruf nun yang sukun dengan suara memantul atau qalqalah. Yang ketiga, kurangnya gunnah pada nun bertasydid. Kurang lebih sama ya kesalahannya daripada kesalahan yang ada di huruf mim. Baik. Lanjut, perhatikan tasrif makhraj huruf nun. Bismillahirrahmanirrahim. Naninuban nunan naninan minal munni maninan nanina. Nun double ya, karena double menjadi tasydid. Jadi memang huruf yang bertasydid itu adalah huruf yang double. Itu. Saya sengaja tidak jadikan nun yang tasydid itu maksudnya nun yang double ini dengan tasydid karena biar ketahuan bahwa huruf nunnya double. Nun ketemu nun dengan hukum tajwidnya adalah idgham bi gunnah. Ya, jadi menjadikan huruf tersebut tasydid, maka ditahan 2 harokat. Nunan naninan minal munni maninan nanina. Baik. Lanjut ke huruf waw. Untuk mendapatkan suara yang sempurna, maka sebelum mengucapkan huruf waw, hendaknya memoyongkan bibir terlebih dahulu. Wa, wi, wu. Ya, makhraj huruf waw itu dengan membulatkan kedua bibir, atas dan bawah, yang melibatkan 2 bibir, kita udah bahas tadi ya. Dengan tetap ada rongga padanya
sebab jalan keluarnya suara. Ya, ada berapa daripada sifat-sifat daripada huruf waw, ya, jahar, roho, istifal, intita, ismat, dan juga ada tambahan lim. Ya, saya contohkan wawi bau. Jadi vokalnya ke u, ya, bukan ke o, bukan wawi bau, bukan, tapi bau, bukan bau. Wawi bau. Kesalahannya mengucapkan huruf waw tanpa membulatkan bibir. Agak sulit juga ya. Bau. Terus yang kedua, huruf waw menjadi terucap wa, ya. Jadi bukan wawihu, jangan disertai ada seperti huruf h di tengah. Bukan wawihu, tapi wawiwu. Maka dari itu, untuk mudah mengucapkan huruf waw, silakan praktekkan ini. Pertama, monyongkan dulu bibir kita dan harokati baik fathah maupun kasroh, ya. Wa, wi, wu, wa, wi, begitu. Yang ketiga, mengucapkan waw bertasydid disertai gunnah, ya, jangan terkecoh. Mentang-mentang waw itu adalah huruf idgham bi gunnah, pas waktu bertasydid malah dibaca dengan gunnah. Tidak. Kapan huruf waw itu dibaca gunnah? Ya, dibaca atau ditahan selama dua harokat, hanya ketika sebelum huruf waw tersebut adalah huruf nun yang sukun atau tanwin. Ya, paham ya, umat sekalian? Saya ulangi. Huruf waw yang bertasydid itu tidak dibaca gunnah. Tidak ditahan. Hanya lewat saja. Ya. Hanya lewat. Sedangkan huruf waw yang dibaca gunnah hanya ketika sebelum huruf tersebut ada tanwin atau bertemu atau sebelum waw tersebut adalah nun sukun. Ya, itu. Seperti ini adalah tanwin. Maka dibaca waw wani wawna. Saya ulangi. Bismillahirrahmanirrahim. Wawi waw waw wani wawna minal muni. Nah, jangan terkecoh. Karena waw itu sudah vokalnya memonyong, ya. Ketika melafalkan waw itu kita memonyongkan bibir, mencucu bibir kita. Maka ketika sebelum waw tersebut ada huruf yang berharokat dhammah, nggak usah terkecoh seperti kita melafalkan sebelumnya adalah fathah. Misalnya harusnya minal muni, dibacanya minal muni. Nggak harus ya. Karena memang waw tersebut sudah dalam kondisi dhammah. Daripada bunyi dhammah atau kita sebut dengan makhrajnya al-jawf. Maka bacanya gimana? Dibaca panjang. Minal muni. Bukan minal muni, bukan. Tapi minal muni. Saya ulangi. Minal muni, bukan minal mauni. Bukan ada suara fathahnya, jangan. Itu salah. Karena memang mimnya dhammah dan waw itu sudah kondisi daripada dhammah. Lanjut. Mawi waw wani wa. Kenapa seakan-akan saya itu sedikit ikhfa? Sebenarnya bukan ikhfa, tapi itu adalah bentuk bahwa bunyi daripada idgham bi gunnah yang makhrajnya adalah juga pada al-khayshum. Memasukkan bunyi tersebut pada rongga hidung. Mawi waw, masukkan ke rongga hidung. Bukan mawi waw wani, bukan, tapi mawi waw wani wa. Hanya pada idghamnya saja. Mawi waw, dua harokat, balik lagi wani wa. Jadi bukan di rongga hidung keseluruhan. Contoh, mawi waw wani wa, nantinya bindeng gitu ya. Jadi hanya pada
saat dia gunnahnya. Mawi wang wani wa. Cukup sampai situ aja. Mawi wang, cukup sampai situ, baru wani wa. Jangan kayak tadi. Mawi wang wani wa. Sama yang di baris kedua nih. Wang wani wauna. Cukup sampai sininya aja nih yang diwarnain ini ya. Kalau sampai semuanya, bingung orang ngedengernya juga. Lagi ngapain sih ini anak? Misalnya gitu. Lagi ngapain sih ini ibu? Lagi ngapain ini orang? Misalnya, nah, ke hidung semua jadinya. Ya, harus lebih diperhatikan. Nah, tapi itu sifatnya saya kira perlu proses. Jangan pesimis, saya belum bisa Pak Ustadz. Gimana dong? Apakah salah bacaan saya? Saya katakan bukan salah, tapi perlu dilatih lagi, gitu ya. Karena kalau dibilang salah, intinya karena perlu proses. Prosesnya apa? Pertama kita meletakkan dulu daripada masuk ke huruf wawunya. Misalnya kayak tadi, wau, wani, wau, nah, boleh. Proses, perbaiki sampai masuk daripada gunnah tersebut pada makhraj al-khaysyu. Baik, itu huruf waw. Lanjut kepada huruf H. Nah, huruf H ini sebenarnya pasangannya itu jodohnya jauh banget. Jodohnya itu di awal, ya, di awal huruf, yaitu huruf hamzah. Ya, huruf hamzah dan H itu makhrajnya sama. Makhrajnya sama berbunyi karena getaran yang terjadi pada pita suara. Ya, terus letaknya di atas cekungan di atas dada. Hati-hati menurunkan suara hingga ke dada, khususnya pada saat mengucapkan huruf H. Bagaimana yang sering dilakukan oleh sebagian pembaca Al-Quran di Indonesia. Ini nih ya, ini sebenarnya singgungan sekaligus koreksi ya, buat kita semua termasuk saya. Kenapa? Karena ini lagi-lagi ini bukan menyalahkan beberapa pihak, akan tapi ini koreksi buat kita yang mungkin bacanya demikian. Apa itu? Umat sekalian, saya katakan agama itu mudah, ya. Agama Islam itu mudah. Jangan dipersulit, tapi juga jangan dimudah-mudahkan. Gitu ya. Kenapa saya katakan mudah? Karena daripada ilmu tajwid ini kan bagian daripada agama juga ya. Untuk melafalkan Al-Qur'an. Jadi makhraj itu ada 5 kan. Al-jawf, ada al-halqu, al-lisan, ada asyafatan, dan ada al-khaysyu. Jadi mulai al-jawf, gampang dong, fathah alif, kasroh ya sukun, dhammah waw sukun. Ada al-halqu. Jadi udah ada patokan-patokannya loh. Al-halqu itu ini. Ada aqsal halq, ada wasatul halq, ada adnal halq. Nah, huruf hamzah dan huruf H itu ada pada aqsal halq. Jadi masih koridornya itu masih ada di tenggorokan. Mudah bukan? Ya, masih ada pada tenggorokan. Tapi seringkali kita tuh terkecoh sama bunyi-bunyi yang mungkin menurut kita, wah fasih banget nih. Akhirnya apa? Misalnya, Imam, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Itu menyiksa, Bu. Menyiksa. Karena huruf H itu ada pada pangkal tenggorokan, bukan di dada. Ya. Cukup ihdinas, cukup segitu. Ihdinas, asal kena di pangkal tenggorokan, itu makhraj huruf H. Bukan sampai di dada. Ya kan? Kira-kira umat kalian sering nggak kayak gitu? Huruf H itu harusnya di pangkal tenggorokan, malah di dada. Ayo ngaku. Sering nggak kayak gitu? Ya, itu saya nggak bilang salah, tapi mohon dikoreksi. Karena agama itu, ya Al-Quran itu atau agama itu memudahkan.
memudahkan kita, adanya ilmu tajwid yang memudahkan kita. A, I, U, Ba. Nah, itu tuh gampang kan? A. Nah, di sini tinggal di apa namanya? Suarakan dengan nafas. Tadinya A, kita berikan angin. H. Nah, itu dia huruf H. A, H. Nah, makhrajnya sama. Jadi bukan H, bukan di dalam. Itu malah menyusahkan kita. Itu. Tayyib ya? Mohon diperhatikan. Lanjut. Nah, mempunyai beberapa sifat musrokhawah, istifal, dan istifal. Tayyib. Hahi hubah. Itu begitu ya, bukan hahi hubah. Itu di dada. Saya ulangi. Hahi hubah. Kesalahannya merubah menjadi makhraj ha, jauh banget dong. Bukan jauh sih, tapi keliru ya. Keliru kalau misalnya kita bahas tentang makna itu jauh. Ya. Bukan ha, kalau ha di tengah. Sedangkan ha di bawah atau di pangkal tenggorokan. Harusnya Ustaz, tolong ditulis sedikit, mau di screenshot itu tadi dan urut hak yang tadi atas sifat. Oh, berarti di keatasin Bu ya? Ya, atasin. Terus atas sedikit lagi, terus Gini. ke atas lagi, apa sifat? Nah, ya, Sifatulnya. Berarti ke bawah. Nanti ada YouTube-nya Mbak Uti, bisa lihat di oh iya, YouTube. ya udah. Iya. Udah, terima Ya. kasih. Ya, sama-sama ya. Oke. Contohnya alhaakum, bukan alhaakum. Ini masih sering kali. Sedikit tapi fatal, Bu. Sedikit tapi fatal. Bahasa Indonesia ya aja. Kita nyebut misalnya apa ya? Apa yang ada huruf H-nya? Silakan. Apa contohnya? Kok jadi bingung? Susah, Ustaz. Ya, Ustaz, bahagia. Susah. Misalnya hore, ya, hore. Mau pakai H boleh, hore. Atau hore, itu nggak jadi masalah, ya kan? Tapi kalau bahasa Arab, mohon, mau mohon, itu terserah. Maknanya itu aja. Tapi kalau bahasa Arab nggak bisa. Kalau alhaakum jadi alhaakum, ya beda. Alhayulhi alhaakum, beda artinya ya. Yang kedua, keliru dalam mengucapkannya dengan menyentak. Nah, yang tadi kita bahas ya, harusnya ihdinas, jadinya nyentak gitu. Harusnya lebih lembut. Ini malah jadinya kayak apa namanya? Memaksakan diri gitu. Oke, lanjut yang ketiga, huruf H sukun pada akhir kata terbaca tidak jelas. Marfu'ah harus ada ya. Jadi bukan marfu'ah. Memang kayak ada huruf H-nya, tapi kurang. Marfu'ah harusnya gitu. Lihat itu beberapa kesalahannya. Saya contohkan tasrifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hahi hubah huhan hanihahna minal muhni mahihan haniha. Ya, jangan terkecoh. Tentang H mirip H itu belepotan. Tadinya hahi hubah menjadi huhan. Beda ya. Semuanya H. Oke, terakhir huruf ya. Huruf ya tengah lidah yang mengangkat mendekati langit-langit. Adapun yang dimaksud di sini adalah bukan ya yang made yang telah dibahas pada makhraj al-jauf. Kenapa? Karena kalau ya mad itu hanya bentuk daripada bunyi kasrah ya. Kalau ya di sini ketika berharakat ya, gi dan yu. Makhrajnya ada pada tengah lidah serta menepati langit-langit mulut di atasnya. Satu makhraj dengan huruf jim. Ya, ya, itu satu makhraj.
Oke, ada berapa sifatnya? Ada jahr, bakhawa, istiqlal, infita, ismat, dan lin. Ya. Lanjut. Ya yubay. Kesalahannya berubah menjadi ya, berubah menjadi harusnya ya menjadi ya, ada bunyi hak. Bukan ya yu, tapi ya yu. Yang kedua, bercampur dengan bunyi z. Bukan ya, tapi ya. Yang pertama bukan ya, ada seperti ada haknya. Yang kedua bukan ya, gitu ya. Jadi yang ketiga juga mengucapkan huruf ya bertasydid disertai gunnah. Ini seperti huruf waw ya. Ya dan waw meskipun kedua huruf ini adalah termasuk daripada huruf idgham bi gunnah. Tapi ketika dia bertasydid bukan daripada sebab nun sukun atau tanwin, maka jangan dibaca gunnah. Oke? Itu dia pelafalan makhraj huruf ya. Saya contohkan daripada tasrifnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya yubay yuyan yaniyayna minal muini mayiyan yaniya. Sama, ya juga seperti waw. Masuk kepada khaisyum. Yuyan. Jadi kayak huruf ny gitu loh. Ya. Yuyan yaniyayna. Dan sama penjelasannya seperti waw tadi, hanya pada gunnahnya, bukan keseluruhan. Jadi tidak dibaca yuyan yanna, itu di hidung semua. Ya, baik. Wallahu a'lam bishawab. Itulah penjelasan daripada beberapa makhraj. Nah, kita berlanjut kepada tasrif makhrajnya. Al-Mahat, jadi saya sudah sampaikan di awal bahwasanya untuk pelatihan siang hari ini Ummahat tidak membaca semuanya, tetapi paling 2 sampai 3 huruf ya. Silakan yang pertama siapa?